Haleluya, shalom. Saya menyapa untuk semua kita yang ada di gereja ini, shalom. Haleluya. Demikian juga bagi semua jemaat Victory yang mengikuti lewat Zoom dan lewat Facebook maupun lewat YouTube ya. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Terlalu besar kasih-Nya untuk kita sehingga Dia mati dan menebus dosa-dosa kita. Oleh karena darahnya kita semua boleh berdiri di sini. Makanya tadi singers pakai baju warna merah ya. Saya juga pakai baju warna merah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita inilah lambang darah yang sudah tercurah bagi kita. Darah Yesus yang mahal yang sudah Dia curahkan di atas kayu salib. Saudara-saudara, judul firman Tuhan pada hari ini adalah semakin mencintai. Kok semakin mencintai Pak Hendra? Kenapa semakin mencintai? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama ya. Saudara yang bisa mendengar dengan baik di rumah lewat YouTube, Facebook atau Zoom, boleh kasih komentar ya. Kasih komentar di bawah daripada tayangan saudara. Tetapi kalau tidak bisa mendengar, coba kasih tayangan juga, kasih komentar juga supaya kita di sini bisa tahu dan bisa memberitahu ya kepada operator yang ada untuk bisa suaranya diperbagus begitu. Tadi terima kasih untuk beberapa jemaat yang memberikan masukan tentang suara yang tidak bagus di YouTube, yang tidak kedengaran ya. Terima kasih dan sudah kita perbaiki. Semoga yang sekarang ini sudah bisa didengar dengan baik. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan judul kita pada hari ini semakin mencintai. Saudara, saya melihat ada banyak orang, kalau orang yang ada di sekelilingnya, apakah itu suami atau istri atau ke orang tua atau ke anak masih hidup, itu kadang-kadang jarang dicintai, kelihatannya tidak mengasihi ya. Tetapi ketika orang itu meninggal, ketika orang itu dipanggil Tuhan, baru kelihatan cintanya ingin ditunjukkan, ingin dinyatakan. Ada yang nangis lah, ada yang teriak-teriak lah, ada yang luar biasa ya saudara. Dan bahkan setelah kematian, maksud saya setelah dikuburkan, maka ya diadakan ibadah, diadakan hal-hal yang seolah-olah ingin menunjukkan perasaan mengasihi, perasaan mencintai daripada orang yang sudah meninggal itu. Bahkan ada beberapa yang membuat acara yang super mewah dan bahkan kuburan yang super mewah juga. Nah, saudara, hari ini saya ingin juga ingin memberitahukan kepada kita bahwa kalau Yesus sudah mati untuk kita, justru kita juga harus lebih mencintai Dia daripada sebelumnya. Kalau kita menyadari dan mengerti apa yang sudah Dia buat bagi kita, maka seharusnya kita juga lebih mengerti dan lebih mengasihi Dia, lebih mencintai Dia daripada hari-hari yang lalu, saudara. Saya terharu ketika ada anak-anak sekolah minggu Victory Kids ya. Dari semua Victory Kids dan guru-guru sekolah minggu membuat kompilasi daripada sebuah pujian. Pujian itu menunjukkan cinta, kasih kepada orang tua ya, saudara. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah merekamnya, orang tua yang sudah berpartisipasi merekamnya dan kemudian mengirimkan kepada Om Heskel yang kemudian sudah menyatukan semuanya itu sehingga menghasilkan lagu pujian yang terbaik untuk saudara ya. Dan nanti saudara-saudara bisa lihat di tayangan di YouTube atau di Facebook ya, tayangan tentang kompilasi lagu-lagu anak-anak tersebut, atau di grup WhatsApp gereja kita juga sudah ada. Saudara bisa lihat di sana bagaimana anak-anak itu menampilkan pujian terima kasihnya kepada orang tua. Saya terharu ya saudara mendengar, melihat anak-anak saya sendiri mengatakan, "Papa, Mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu." Luar biasa, saudara, ya. Ketika anak-anak tahu berterima kasih, anak-anak tahu menghargai apa yang sudah dikorbankan oleh orang tuanya, maka saudara, kita sebagai orang tua merasa, wah luar biasa. Kita ingin lebih lagi memberkati anak-anak kita. Nah saudara, hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara semua yang ada di gereja di sini dengan terbatas seberapa yang menjadi song leader, singers, main musik saja, maupun operator daripada
studio ini ya, studio Victory Mini ini ya, saudara. Dan kepada semua yang ada di rumah, yang mengikuti YouTube, Facebook, Zoom ya, saya ingin menyatakan ada 5 hal sebetulnya yang telah Tuhan kerjakan kepada kita lewat kematiannya di kayu salib. Ada berapa hal? 5 hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Harusnya kita yang mati, tetapi Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus sudah memikul semua kutuk kita. Harusnya kita yang menjadi terkutuk, tetapi Dia yang sudah memikul kutuk itu sehingga kita bebas dari kutuk. Yang keempat, Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit kita. Harusnya saudara, kita itu sakit dan tidak bisa sembuh. Tetapi saya mau katakan, oleh karena Yesus mati di kayu salib, maka penyakit kita menjadi disembuhkan. Dan yang kelima, Tuhan Yesus memberikan kepada kita keselamatan. Ayo kita ulang, apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Yesus sudah membayar dosa kita. Yesus sudah apa? Membayar dosa kita. Yang kedua, Yesus sudah mati menggantikan kita. Yang ketiga, Yesus sudah memikul kutuk kita. Yang keempat, Yesus sudah menanggung semua penyakit kita. Dan yang kelima, Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Ini 5 hal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kepada kita. Meskipun orang itu paling hebat, paling berkuasa di dunia ini, tapi dia tidak bisa memberikan 5 hal ini kepada kita. Meskipun ada yang berkata kepada saudara, dia sangat mencintai saudara, tapi dia tidak bisa memberikan hal ini. Orang tua super seperti apapun tidak bisa memberikan ini. Pemerintah sesuper apapun tidak bisa memberikan ini kepada kita. Yang pertama, Yesus membayar dosa kita. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 26 ayat 27 sampai 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus membayar dosa manusia. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Saudara, saya mulai dari semalam sampai tadi pagi saya membaca cerita tentang pengorbanan manusia dari seluruh dunia ada, saudara. Mulai dari bangsa Aztec di Amerika Selatan sampai kepada orang-orang suku Ryukyu di Jepang itu ada. Mulai dari Cina sampai dengan bangsa Eropa itu ada, saudara. Bahkan di Indonesia dikenal dengan namanya tumbal, ya. Saudara kenal ya istilah tumbal. Itu untuk apa? Untuk pengorbanan manusia. Dan bahkan kita di sini di Indonesia memperingati namanya Hari Raya Kurban. Ya saudara ya, ada Hari Raya Kurban. Kurban untuk apa? Sebetulnya orang sejak zaman dahulu itu sudah menyadari bahwa untuk keselamatan itu perlu ada korban. Jadi ketika saudara pergi ke Gunung Bromo misalnya, saudara akan melihat banyak orang membuang hewan, membuang ternak, harta benda untuk apa? Untuk selamat daripada ancaman gunung itu. Saudara pergi ke Bali, saudara pergi ke Thailand, saudara pergi ke seluruh dunia, sampai ke Hawaii. Banyak orang mempersembahkan korban-korban untuk apa? Untuk supaya diselamatkan, saudara. Supaya diselamatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Rupanya saudara, kita bisa telusuri jauh sampai ke abad pertama, sampai kepada awal dunia diciptakan. Pada saat ada Taman Eden, di mana Adam dan Hawa, saudara, mereka melakukan dosa, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu bahwa mereka itu harusnya mati, Tuhan mengorbankan seekor hewan. Untuk apa? Untuk diambil kulitnya dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan sejak itulah pengorbanan hewan itu dipakai oleh seluruh manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan dirinya supaya terbebas dari kematian. Nah, jadi Yesus membayar dosa dengan kematian.